Fa in talal urfan, maka jikalau panjang ianya fase pada uruf, walau bi'uzrin, walaupun dengan sebab uzur, kanaumen seperti tidur, wajaba niscaya wajiblah takhir salat yang kedua ila waqtiha, kepada waktunya salat yang kedua, kepada waktunya salat kedua. Wala yadurru, dan tidak mudaratlah, dan tidak mudarat pada muwalah antara kedua-duanya oleh fasal yang sedikit pada uruf. Silon sedikit, kalilun sedikit juga pada uruf. Artinya begini. Yang ketiga adalah harus muwalah, harus beriring-iring antara dua salat itu, dua salat yang kita jamak itu. Tidak boleh antara dua salat itu habis salat zuhur langsung kita masuki dalam salat asar. Tidak boleh ada fasal, dengan bawa tidak panjang fasal, tidak boleh ada selang waktu antara salat zuhur antara keduanya. Fa in talal urfan, maka jika panjang ianya fase, ianya selang pada uruf. Contoh fase pada uruf, fasal pada uruf. Kalau di sini walaupun dengan sebab uzur fasalnya seperti tertidur misal, habis salat zuhur ka dengut, itu wajib mentakhirkan solat yang kedua. Solat apa tadi? Solat asar. Wajib mentakhirkan solat asar itu hingga waktu, kepada waktunya. Jadi hanya lek asar, hanya lecok asar rek nombak asar abak lehu, hanya jamak li, karena tadi udah diselangi, dah ada pasalnya. Jadi solat asar nanti harus di waktunya, hanya lek, karena tadi kita sudah diselangi oleh fase, hanya beriring-iring. Doji walaupun sudah kita jamak, enggak apa-apa, tinggal asarnya yang bermasalah. Jadi siapa suruh tidur habis solat, ya kan? Tidak boleh, karena tadi tidak boleh selang dibilang. Bahasa nanti deh. Asar je jamak lam. Jadi kasar je. Asar tak ya hanya kita jamak. Untuk asar lagi di waktu asar, boleh kita pendekkan solat asar itu. Tak boleh. Sama yang asar matang tu, dah tadi tuhnya udah tadi. Tadi kan harus muwala, enggak boleh ada selang waktu antara zuhur dan asar. Seandainya ada selang waktunya, misalkan kita tertidur, tertidur habis salat zuhur, tertidur kita sedikit, itu kan fasal, ada selang waktunya, diselangi oleh tidur. Fasal ini pada uruf. Uruf itu maksud pada uruf, setidaknya sebegitu panjangnya dia fasal sudah dihitungkan kepada panjang. Itu wajib mentakhir salat yang kedua hingga waktunya. Ada ke waktu asar nanti salat, tak boleh salat di situ lagi. Ya. Enggak boleh, karena udah lama selang. Tunggu waktu masuk waktu asar, baru boleh kita lanjutkan lagi.
Wala yadhurru, dan tidak mudarat pada muwalah antara kedua-duanya oleh fasal yang sedikit pada huruf. Itu kalau setingkat ada selang waktu sedikit umpamanya begini, habis kita solat, kita bangun untuk meludah sebentar. Nah, itu enggak apa-apa. Karena itu dihitungkan kepada fasal yang sedikit. Nah, dua boleh, 4 boleh. Kan masih ada jamak, masih ada kasar, jamak yang enggak ada lagi. Untuk menghimpunkan jamak asal itu berserta maghrib boleh. Itu udah kan. Amal jam'u takhiri, sekarang jamak takhir. Tadi udah jamak takdim. Nah, kita lihat bagaimana tata cara jamak takhir. Untuk jamak takhir itu sendiri, amma jam'u takhiri fayajibu fihi ayyakuna niyatul jam'i. Ya. Biniyatil lah, ada binya kan? Ya. Adapun bermula jamak takhir, maka wajib padanya jamak takhir oleh bahwa ada ianya jamak itu dengan niat jamak, maka wajib padanya takhir oleh bahwa ada ianya jamak takhir dengan niat jamak. Artinya begini, di saat kita mau jamak takhir, kan jamak takhir salat zuhur enggak salat di waktunya. Jadi salat kita di waktu di waktu asar. Jadi caranya adalah yang pertama sekali syaratnya wajib pada jamak takhir itu oleh bahwa niat dengan niat jamak. Di saat sudah azan zuhur, kan kita enggak salat di situ. Kita wajib meniatkan bahwa nanti kita salat di waktu asar. Niat sembahyang tu waktu asar. Jadi itu niat sembahyang. Niat aja bahwa kita nanti solat. Enggak usah solat di situ. Niat jamak takhir nanti untuk sembahyang. Jadi benar ni dalam hati, benar jazam dalam hati kita bahwa kita nanti waktu asar solat zuhurnya. Kan? Wa takunun niyatu hadza fi waqtil ula. Inilah. Dan adalah niat ini itu di waktu yang pertama. Wa takunu niyatu hadhihi fi waqtil ula. Dan adalah niat ini dalam waktu yang pertama. Jadi mesti wajib niatnya di waktu pertama. Jadi enggak boleh di waktu asar, enggak boleh. Wa ya juzu ya. Wa ya juzu ta'khiruha ila ayyabqiya min waqtil ula zamanun law ibtada'at fihi kanat adaan. Dan bolehlah bahwa mentakhirnya niat hingga bahwa kekal min waqtil ula, daripada waktu yang pertama, zamanan oleh satu masa yang jikalau lawib tadaat, yang jikalau memulai ia lawib tudiat ini, jikalau dimulaikan akan dia solat fihi dalamnya masa, niscaya ada ianya solat itu yang adaan. Kita ulangi. Dan bolehlah mentakhirkannya niat
ila hingga bahwa ya baqiya kekal daripada waktu yang pertama oleh satu zaman ataupun masa lawi bertudiat yang jikalau dimulaikan akan dianya solat dalamnya masa niscaya ada ia solat itu yang tunai. Artinya apa di sini? Tunai. Tadi bahwa kan waktu yang pertama di situ harus kita niat jamak. Jamak yang bahwa kita nanti solatnya di waktu asar. Masih juga boleh kita niat hampir waktu zuhur habis. Di sini ini penjelasannya. Dan bolehlah mentakhirkannya niat hingga bahwa kekal daripada waktu yang pertama kan waktu zuhur, kekal daripada waktu zuhur itu oleh satu masa yang jikalau kita solat di masa itu sungguh solat kita itu tunai. Artinya sembahyang katanya mbak watenya nah narhe ke Kaabah karena watenya sudah sempit. Tegedi dan sembahyang mbak watenya kita digolongkan solat kita itu sebagai solat ada, bukan Kaabah. Artinya masih ada waktu sedikit lagi yang hampir-hampir hanya muat untuk solat itu sendiri. Hanya muat untuk solat zuhur yang 4 rakaat. Itu masih ada, masih boleh kita niat solat sendiri. Masih boleh niat jamak. Masih boleh. Jadi sebagai kesimpulannya begini, kalau kalian ingin menjamak takhir di solat pertama itu harus ada niat, ya, niat. Niat itu hanya jamak nanti. Buan kai bang luhu nya niat jamak aja bahwa untuk sembahyang ni, untuk wate nya wate asal apa le jamak, bente ka jamak la mamrem de gede nya nale. Jamaah la maghrib. Isya doang. Maghrib ni. Jadi perjalanan kemarin berapa jarak tempuhnya? Enggak. 192.000 langkah kan. Pertanyaannya begini, ada sebuah pertanyaan sinting. Kalau misalkan kita besok pagi kita keliling ini semua sampai langkah kita 192.000, apakah boleh kita jamak solat? Kan langkahnya dah sampai 192.000, kenapa enggak boleh? Kan kemarin ada juga pertanyaan seperti itu kan. Orang yang jualan ikan, rumgenggut. Yang mugenggut kan setiap pagi dia keliling semua itu keliling. Ini dia yang malu hidungku yang hidungku. Nyo jamaknya kan 32 kilo menuju kasar, menuju sembahyang jamak. Nya mugengkutnya menyegel ataupun kamu mugengkut tacok Honda tabo. Wewe butuk kadar 32 kilo. Nya eje kata sembahyang. Ya. Mangga cukup bangai bertanya, mana bangga? Ya cok Honda kenyang ya wewe mengapre sembahyang 2 rakaat. Wewe di kau ro. Pakang sembahyang juga biasa apa rakaat. Kepuya wewe di kau ro. Mangga cok Honda ya wewe ngatro 32 kilo mengaji kata sembahyang. Ini tanda apa datang sembahyang ke? Datang sembahyang. Jadi itu tidak digolongkan kita sebagai musafir. Yang boleh jamak serta kasar itu hanya bagi orang-orang yang musafir.
Yang musafir, ya kan? Wala yajibu fi jam'i ta'khiri, dan tidak wajib pada jamak takhir. Wala yajibu fi ta'khiri fi jam'i ta'khiri tartibun wala muwalatun wala niyatu jam'in ala sahihi fi talatati. Wala yajibu, dan tidak wajib pada jamak takhir oleh tertib, wala muwalatun, dan tidak oleh muwala, wala niyatu jam'in, dan tidak oleh niat jamak pada di atas pendapat sahih pada fitalatati. Pada yang ketiga. Artinya begini, tidak wajib pada jamak takhir itu yang pertama tertib. Enggak mesti asar dulu kita solat. Ya. Enggak mesti asar. Boleh zuhur, boleh. Kalau di jamak takdim wajib wajib zuhur itu. Kalau di jamak takhir ini tidak ada pada jamak takhir, tidak wajib tertib, dan tidak wajib muwalah juga tidak wajib. Dan juga tidak wajib adalah niat jamak. Paham? Niat di saat kita takbiratul ihram nanti, apakah kita wajib meniat jamak lagi? Enggak wajib niat jamak pada solat pertama. Di saat kita kan ini kan mau solat zuhur misalkan, itu enggak wajib niat jamak lagi. Saja untuk yang perlu bagi lahu buat ataupun 2 rakaat maksuratan aja. Artinya begini, tidak wajib niat jamak. Kalau misalkan kita lupa enggak niat, solat kita sah. Kalau jamak boleh juga. Ini jamak kasar yang wajib. 2 rakaat asar. Kasar sih. Ya jamak tak kasar. Karena begini, kalau di sini di salat yang zuhur kan kita jamak takhir. Walaupun kita enggak niat, kan memang dia sudah kita niat itu tadi di awal tuh. Yang jamak di awal tadi kan. Makanya di salat pertama itu wajib niat jamak waktu masuk waktu. Makanya di saat kita niat itu enggak usah tertib dan enggak niat jamak di atas pendapat sahih pada yang ketiga-tiganya. Artinya yang ketiga apa? Muwalah, niat, tertib, muwalah dan niat jamak. Baik. Ini ada surah di bawah ini kan. Ada surah yang apa namanya ni? Surah musim hujan ini. Surah musim hujan artinya begini. Kalau misalkan kita jelaskan di kalian, nanti kalian beramal dengan surah ini. Bukan. Wa yajuzu lil hadir. Dan boleh bagi orang hadir. Ail muqim, artinya orang yang orang bukan musafir. Fi waqtil mutirri, pada waktu waktu hujan, ayyajma'a bainahuma, oleh bahwa menghimpun ianya antara kedua-dua, artinya zuhur dan asar, maghrib dan isya itu. Mutirri hujan. Dan boleh yajuzu lil hadiri al muqimi fi waqtil mutirri ay yajma'a bainahuma ay adh-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal 'isya wal isya'i. Boleh bagi orang yang hadir, artinya orang mukim, dalam waktu hujan, dalam musim hujan, oleh apa? Oleh bahwa menghimpun ianya si hadir antara dua-duanya.
Artinya zuhur dan isya, maghrib dan zuhur dan asar, maghrib dan la fi waqti saniyati, tidak dalam waktu yang kedua, tetapi fi waqtil ula, dalam waktu yang pertama daripada kedua-duanya. Duanya apa? Duanya zuhur dan asar, maghrib dan isya. Pada musim hujan, boleh bagi orang yang tidak musafir seperti kita ini untuk menghimpunkan antara dua solat. Menghimpun artinya waktu sembahyang asar, sembahyang maluhud. Engkau makanya tahu bilang tadi jangan beramal dulu ni. Enggak, boleh juga beramal, enggak apa-apa. Kalau di sini enggak boleh. Ini maksudnya kan, kalau sekarang kan udah banyak tempat berteduh. Ini kan kemarin waktu masa Rasulullah kan enggak ada kayak gini. Kalau mau solat kita lewati padang gurun dulu, enggak ada naungan. Ini kan sekedar ya justru boleh. Boleh bagi orang yang hadir, artinya orang yang mukim. Boleh dalam waktu masa musim hujan untuk menghimpunkan dua solatnya. Artinya boleh himpun zuhur dan asar dan maghrib beserta isya. Tidak boleh dalam waktu yang kedua, tetapi dalam waktu yang pertama. Misalkan ini udah hujan, misalkan ini waktu zuhur, hujan. Itu nanti solat asalnya jam 4. Itu jam 4 asar itu boleh kita solat di waktu zuhur sekarang. Kenapa? Karena hujan. Tidak boleh dalam waktu yang pertama. Ya, maghrib dan isya. Sampai buka. Tadi saya bilang jangan beramal dulu karena kita enggak tadi? Masih ada tempat-tempat naungan. Ada aja bulu tu. Ada bulu. Mana dena kan? Empat terah nak kira. Tapi ada syaratnya, hujan yang kayak mana? Hujannya adalah hujan yang in ballal mutirru a'la taubi wasfalan na'li. Jika membasahi oleh hujan, in ballal mutirru, membasahi oleh hujan, a'la akan setinggi-tinggi pakaian, a'la taubi setinggi-tinggi pakaian, wa asfalin na'li dan sebawah-bawah sandal. Nya gaipe dah. Amde mai istirahat nanti bro dengan tapi. Mana? Amde mai istirahat bro. Kadang amde mai istirahat dengan tapi kadang. Oh jangan piuh deh. Ya, okey. Waktunya istirahat 5 menit. Dimulai dari sekarang. Tidak istirahat lagi. Di mana yang kurang paham boleh ditanyakan. Kan?